Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan bersama, yaitu yang membahas tentang model bisnis retail online. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam sesi presentasi, yang dimana presentator pertama yaitu Muhammad Farhan, yang kedua Mazroah, yang ketiga Selfie, dan yang keempat itu Aulia. Yang pertama adalah perusahaan retail online dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan dengan berbagai cara, seperti menciptakan pengalaman pengguna yang efisien di seluruh siklus proses pelanggan dengan solusi terpadu yang mengintegrasikan dan seketika, analitik canggih, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan toko online untuk memberikan pengalaman belanja yang mengesankan dan memanfaatkan data pembelanjaan online pelanggan untuk penataan produk yang sesuai dengan minat pelanggan. Lalu, saya menjelaskan yang kedua, terdapat beberapa strategi pemasaran digital yang efektif untuk retail online. Di antaranya, personalisasi bisnis retail harus memahami target pelanggan untuk melakukan promosi bisnis retail yang optimal dan tepat sasaran. Lalu, interaksi dengan pelanggan. Bisnis retail harus memiliki kontak yang bisa dihubungi dengan mudah, baik itu akun media sosial atau aplikasi pesan. Dengan begitu, pelanggan tidak akan kesulitan saat mengalami kendala memesan produk atau komplain terhadap barang tertentu. Lalu, selanjutnya, mengoptimalkan rantai pasokan untuk pengiriman lebih cepat dan mengurangi biaya sangat penting bagi keberhasilan bisnis e-commerce. Berikut beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan. Perkiraan permintaan yang pertama, yang kedua manajemen inventaris yang efisien, yang ketiga pitching pesanan, yang keempat strategi pengiriman, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan data pelanggan dalam retail online. Retail online dapat memanfaatkan data pelanggan untuk personalisasi dan segmentasi pasar yang lebih efektif dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan seperti identitas, alamat email, nomor telepon, dan profil pelanggan lainnya. Yang kedua, dengan mengelola dan menggunakan data pelanggan secara efektif. Yang ketiga, menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan. Yang keempat, menyusun pesan yang relevan dan menyesuaikan penawaran produk dengan preferensi masing-masing pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dan tantangan pelanggan serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Yang terakhir, membuat prediksi yang lebih akurat tentang permintaan pasar, tren industri, dan preferensi pelanggan. Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan dan retensi pelanggan dalam retail online dapat berasal dari berbagai aspek seperti teknologi yang digunakan yang memadai, menyediakan kualitas layanan yang baik, menawarkan harga yang kompetitif, memberikan kemudahan berbelanja, dan menciptakan pengalaman berbelanja yang baik, serta menerapkan personalisasi pemasaran yang efektif. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Selanjutnya adalah perbedaan retail online dan retail tradisional. Model pendapatan retail online berbeda dari model tradisional karena retail online tidak memerlukan toko fisik dan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan memanfaatkan teknologi untuk personalisasi pemasaran yang lebih efektif. Namun, ada beberapa tantangan dalam implementasi retail online seperti infrastruktur dan teknologi informasi yang kurang memadai, pengaturan dan regulasi yang belum komprehensif, dan permasalahan pemungutan pajak atas transaksi e-commerce. Untuk mengatasi tantangan tersebut, retail online dapat meningkatkan infrastruktur dan teknologi informasi, memperhatikan regulasi yang berlaku, dan memastikan keamanan dan privasi data pelanggan. Media sosial sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Media sosial dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek dalam retail online melalui berbagai cara, seperti penggunaan iklan yang terarah, konten yang menarik, dan interaksi dengan konsumen. Dengan memanfaatkan platform media sosial yang populer seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, perusahaan retail online dapat memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan interaksi dengan konsumen potensial. Dengan melibatkan konsumen melalui konten yang kreatif dan relevan, merek dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan meningkatkan kesadaran merek serta penjualan produk mereka. Nomor 8, tantangan hukum retail online.
Tantangan hukum dan kepatuhan yang dihadapi oleh perusahaan retail online dapat meliputi hal-hal seperti perlindungan data konsumen, perlindungan merek dagang, perlindungan privasi konsumen, dan peraturan perpajakan. Perusahaan retail online juga perlu mempertimbangkan hukum-hukum tentang pembayaran online, persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan pengiriman dan pengembalian barang. Selain itu, karena perusahaan retail online seringkali beroperasi secara lintas batas, mereka juga perlu mematuhi hukum dan peraturan di berbagai negara dan wilayah. Oleh karena itu, perusahaan retail online perlu memahami dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan untuk mencegah sanksi hukum dan menjaga reputasi mereka. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh inflasi dan nilai tukar mata uang terhadap bisnis retail online. Nah, faktor inflasi dan tukar mata uang ini berpengaruh terhadap bisnis retail online karena dengan adanya inflasi tentunya di dalam bisnis akan mengalami kenaikan pada barang atau jasa yang dijual secara online atau pada bisnis retail tersebut. Nah, kemudian faktor kurs mata uang juga berpengaruh pada retail online karena fluktuasi kurs mata uang dapat berdampak pada harga pokok penjualan dan margin keuntungan. Materi selanjutnya yaitu tentang tren industri retail online di masa yang akan datang serta inovasi perusahaan agar tetap relevan. Tren industri online diperkirakan akan terus berkembang di tahun yang akan mendatang. Terdapat beberapa tren masa depan yang berpotensi mempengaruhi industri serta terdapat inovasi perusahaan agar tetap relevan, yaitu yang pertama, manfaatkan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Kemudian ketersediaan pengiriman barang yang lebih cepat, pembayaran digital yang lebih inovatif, keberlanjutan dan respons sosial, dan inovasi berkelanjutan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.